Kegiatan sosialisasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum kembali digelar LKBH Belitung, kali ini bertempat di ruang pertemuan kantor Desa Juru Sebarang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, pada hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Acara yang dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat yang sebagian adalah masyarakat miskin atau tidak mampu warga Desa Juru Seberang tersebut dibuka oleh Kepala Desa Juru Seberang, Ardiansyah, HMD. Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Mas Heri tersebut menegaskan jika sejak tahun 2022 lembaga yang dipimpinnya telah lolos dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi bantuan hukum. Dan dengan terakreditasinya LKBH Belitung oleh Kemenkumham, maka lembaga yang saat ini berkantor sekretariat di Jalan Gajah Mada nomor 57 Pangkal Lalang, Tanjung Pandan ini dapat mengakses bantuan dana bantuan hukum dari pemerintah untuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Alhamdulillah, dengan adanya bantuan dana pemberian bantuan hukum dari pemerintah, kami bisa lebih banyak untuk berbuat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, baik bantuan hukum litigasi atau pendampingan dalam proses hukum maupun non-litigasi yang salah satunya adalah kegiatan penyuluhan hukum ini, tegas Herianto. Sementara itu, Kades Desa Juru Seberang Ardiansyah dalam sambutannya mengatakan, Ketua LKBH Belitung Herianto, SH, MH, menyampaikan perkenalan tentang keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, LKBH Belitung yang telah berdiri sejak tahun 2016 hingga saat ini yang konsen untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Kami berdiri sejak tahun 2016 dan saat itu kami dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dengan cara subsidi silang dari pendapatan kami sebagai seorang advokat, pengacara, sehingga pemberian bantuan hukum belum bisa banyak diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, terang Herianto. Materi pertama mengenai pertanahan, reforma agraria, disampaikan oleh Marihot Tua Silitonga, SH, MH. Sedangkan materi kedua mengenai bantuan hukum berdasar UU Nomor 16 Tahun 2011 disampaikan oleh Dendi Matranagara, SH. Dalam penyampaian materinya, Marihot menekankan kepada masyarakat untuk berkoordinasi dan melaporkan dengan kepala desa dalam hal masyarakat mengelola dan mengusahakan tanah, supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih SKT, saat kepala desa akan menerbitkan SKT, terang Marihot. Sedang dalam materi bantuan hukum, Dendi Matra menjelaskan mengenai kriteria dan syarat masyarakat yang bisa diberikan bantuan hukum melalui program bantuan hukum gratis atau cuma-cuma ini. Masyarakat miskin atau tidak mampu yang bisa dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu, SKTM, dari kepala desa maupun dengan bukti sebagai penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah bisa kami berikan bantuan hukum gratis, terang Dendi. Pada saat sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan kritis dari masyarakat antara lain dari Saudara Afta yang menanyakan, perkara apa saja yang bisa diberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin dan sampai proses di mana? Kemudian Robiansyah juga menanyakan terkait persoalan di Desa Juru Seberang yaitu mengenai kegiatan pengusahaan lahan berupa penanaman pohon di dalam UPHKM dan juga mengenai maraknya kegiatan pertambangan di lokasi UPHKM tersebut. Begitu juga Ardiansyah selaku Kepala Desa Juru Seberang juga menanyakan apakah boleh Kades membatalkan SKT. Dan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut seluruh peserta yang hadir tampak riuh mendukung dan ingin mengetahui jawaban dari narsum. Mengenai perkara apa saja yang bisa diberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yaitu perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Dan prosesnya dari peradilan tingkat pertama hingga upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa atau PK, jawab Dendi. Lebih lanjut Ketua LKBH menambahkan jika yang digratiskan adalah biaya untuk membayar jasa pengacara. Jadi yang digratiskan adalah biaya untuk membayar jasa pengacara, kami tidak akan memungut itu dari masyarakat miskin sepeser pun, tegas Herianto. Namun untuk perkara perdata dan tata usaha negara, mengenai biaya pendaftaran perkara bukan tanggung jawab kami, tambahnya.
Sedangkan mengenai persoalan pertanahan terkait dengan pengolahan tanah dan penerbitan SKT, Herianto menyarankan, sepanjang masyarakat desa Juru Seberang benar-benar mengusahakan tanah dan bisa dibuktikan dengan penguasaan fisiknya dalam waktu yang cukup lama, Pak Kades tidak perlu ragu untuk menerbitkan SKT untuk masyarakat yang nyata beretikat baik mengusahakan tanah tersebut. Dan mengenai pengolahan tanah di dalam IUP HKM yang direncanakan oleh pihak pemerintah desa, narasumber menyarankan sebaiknya pemerintah desa meminta advice kepada instansi-instansi terkait dan mendiskusikannya dengan kelompok pemegang izin HKM.